Oke, baik, kami akan lanjutkan. Tadi sebelum jeda saya katakan tadi apa catatan juga untuk para orang tua. Ini juga tidak terlepas dari sejauh mana orang tua memberikan waktu dan atensi kepada anak-anak mereka, Mbak Sani. Sebenarnya di keluarga itu, keadaan keluarga pun juga bisa menjadikan anak itu membuat suatu keputusan perilaku tertentu. Keluarga yang berantakan, yang penuh dengan KDRT itu buat anak juga bisa agresif di luar sana. Jadi pelaku anak itu juga bisa meniru dari apa yang dia lihat di dalam keluarga. Juga termasuk tadi konten-konten yang dia pilih begitu. Makanya konten agresif segala macam mestinya perlunya dibatasi begitu. Yang kedua, apa yang orang tua harus lakukan adalah orang tua harus menjadi sahabat anak. Anak remaja itu adalah fase yang paling berat buat orang tua. Bahkan orang tua banyak yang menyerah karena didekati susah, enggak didekati susah. Jadi orang tua punya ide cara bagaimana mendekati dengan hobi kah, dengan topik-topik yang menarik kah, supaya terjadi suatu kedekatan emosional. Karena kalau tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak kita. Yang ketiga adalah bagaimana anak belajar regulasi emosi. Di usia remaja ini lagi hormon tumbuh-tumbuh up and down segala macam, ingin diakui dan sebagainya. Nah, ketika anak tidak memahami emosi dia, tidak bisa merefleksikan emosinya dia melalui wadah hobi, wadah prestasi, maka dia akan cari cara untuk dengan cara cari cepat mendapatkan panggung, mendapatkan yang instan untuk mendapatkan suatu pengakuan. Yang ketiga adalah dukungan sosial, yaitu tadi teman yang baik, orang tua yang mendukung, sistem sekolah yang aman. Ini membuat anak menjadi aman ketika dia ada masalah, dia bisa mencurahkan apa yang dirasa, yang dialami kepada orang-orang yang dia percaya tadi. Nah sekarang bahayanya, Vi, saya khawatir anak-anak yang frustrasi, anak-anak yang tertekan, dia mencari wadah atau kelompok yang ekstrim. Tadi mungkin Bang Andreas sudah bilang, nah kalau kelompok ekstrim ini itu bisa dicuci otak. Dan ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan, karena dia merasa ini diakui. Makanya ini perlunya nanti penyelidikan yang kita tunggu-tunggu, jangan sampai ada wadah yang ternyata disusupi dari anak-anak yang frustrasi. Masuk ke anak-anak itu, oke. Bang. Menyambung tadi soal cuci otak ya, maka ada kemungkinan begini, Mbak, paling nggak si pelaku ini mengambil gayanya, mengambil serunya dengan dia menyebut tokoh-tokoh ini dan menyebut juga kelompok yang kalau kita dekati, dalami, ini ngeri nih, karena ini bicara soal cara berpikir kan, soal ideologi. Jadi dia hanya lihat pada gayanya. Sebagai contoh misalnya kemarin pada waktu 17 Agustus banyak orang mengibarkan bendera apa tuh, One Piece tuh. Itu gaya-gayanya atau orang ngerti filosofinya sih? Kelihatannya kita ini, Mbak, itu suka dengan gayanya tapi tidak ngerti filosofi. Sebagai contoh misalnya musik rap, itu kan sebetulnya musik yang bicara soal pergolakan kelas tuh ya. Tapi kita ngambil enaknya, ngambil serunya gitu ya. Nah, moga-moga begitu sehingga kemudian kita bisa menurunkan tensi ini gitu ya. Nah, memang dalam ini waktu yang menentukan ya untuk bicara mengenai apakah memang anak ini sebagai pelaku ini memang mengerti betul atau memang cuma gaya-gaya. Moga-moga gaya-gaya. Bang Andreas, mungkin singkat saja. Ketika kemudian sampai saat ini kan yang kita ketahui sementara adalah ada peran bully atau perundungan terjadi di sekolah atas perilaku atau kejadian si anak ini. Perlukah pihak kepolisian juga untuk Pak Ito ini mengejar siapa pelaku dari perundungan si anak ini untuk mengetahui lebih jauh atau ternyata proses hukumnya berjalan ke depan? Ya, saya berpendapat dari sisi damage ya itu jauh lebih berat si pelaku ini pada saat melakukan peledakan dan menimbulkan korban daripada ketika dia dibully. Apalagi ketika saya mengambil pendapat bahwa memang sebetulnya anak ini memang punya satu pribadi yang berbeda sehingga kemudian dia dibully gitu ya. Ketimbang dia anak yang baik, anak yang inosen dan kemudian dibully gitu ya. Jadi saya kira untuk sementara pada titik ini saya berpendapat bahwa kita fokus saja pada pelaku anak ini agar kemudian dan juga lebih jelas dari sisi hukumnya, dari sisi proses formil dan materialnya untuk diproses ketimbang mundur melibatkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Oke, baik. Pak Ito, kalau kemudian ternyata di saat ini kan mungkin kita masih menunggu pulihnya kondisi kesehatan si anak yang berkonflik dengan hukum ini gitu. Lalu proses hukumnya ke depan seperti apa sih Pak? Karena melihat bahwa ini juga masih kategorinya anak. Bisa jadi mungkin efek yang ledakan yang terjadi dia tidak bisa mengingat kejadian, tidak bisa menjawab dengan baik. Apakah memang penyidik ini bisa mendapatkan jawaban yang terang? Jadi pertama Mbak, penyidik ini tentunya harus bekerja keras untuk bisa mengungkap ya. Mengungkap motif, modus operandi dan apakah memang ada keterkaitan dengan jaringan atau dia lone wolf ya sendiri. Nah ini tentunya perlu nanti dibedakan apakah memang kepada terduga ini bisa dimasukkan dalam kategori melakukan tindakan terorisme atau tindakan kejahatan yang sifatnya ekstrim. Tapi kan kita harus lihat juga mempertimbangkan dia masih anak-anak ya. Kemudian yang kedua, saya ingat saya nonton film Arnold
Schwarzenegger itu dia jadi polisi di sekolah. Di beberapa negara maju tuh polisi ada di sekolah. Kenapa sekarang mungkin dengan Pak Kapolri sudah punya program mendekatkan Polri kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan ya sebagai salah satu tugas pokok, kita bisa mungkin bekerja sama dengan pendidik untuk bisa menempatkan polwan atau apa paling tidak ada satu efek deteren ya di sana. Nah, polisi ini tentunya bisa juga melaksanakan bagaimana pendekatan-pendekatan secara psikologis. Yang ketiga masalah hukum. Negara kita negara hukum. Bagaimanapun juga tentunya proses hukum, landasan hukum yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan kepada fakta, tapi dipertimbangkan juga dengan faktor-faktor lain yang terkait dengan kondisi pelaku tersebut. Baik, para narasumber terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Dan pemirsa, peristiwa ini menjadi cermin bahwa luka sosial bisa berujung pada kehancuran yang nyata. Ada retaknya relasi di ruang pendidikan harus menjadi PR kolektif agar sekolah menjadi tempat sembuh dan juga tumbuh. Ini adalah pekerjaan rumah bagi guru, orang tua, bahkan negara. Sebab pendidikan tanpa kasih hanya menjadi aturan tanpa jiwa. Saya Afil Meknudiri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.